Assalamualaikum teman-teman mahasiswa. Selamat datang pada perkuliahan manajemen pemasaran. Pertemuan minggu pertama ini kita akan membahas tentang pengertian dan konsep pemasaran. Adapun ringkasan materinya adalah kita semua akan belajar tentang pemasaran, konsep dasar pemasaran, strategi yang digunakan dalam pemasaran, juga perbedaan lingkungan pasar konsumen dan pasar bisnis. Adapun strategi segmentasi juga targeting dan positioning serta bukuan pemasaran ini kita akan pelajari hingga kita bisa memahami konsep dasar pemasaran secara keseluruhannya. Harapan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu mengkaji penerapan ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan bidang manajemen dalam rangka menghasilkan pemahaman manajemen secara menyeluruh dan juga mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ini secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pemasaran ini pada minggu ini seperti pada apa itu pengertian pemasaran, juga apakah itu tentang STP dan lain sebagainya. Mari kita mulai. Apa sih definisi dari manajemen pemasaran itu? Jadi, sebagai proses sosial, manajemen pemasaran adalah proses seseorang atau kelompok orang untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, atau secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Itulah yang disebut manajemen pemasaran sebagai proses sosial. Kalau proses manajerialnya itu adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, juga penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan atau ide atau barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran dari individu dengan organisasi sebagai produsennya. Adapun ruang lingkup pemasaran, apa sih yang dilakukan pertama? Pertama adalah ada terjadinya pertukaran dan transaksi, di mana pertukaran itu adalah konsep dari inti pemasaran, yaitu proses untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan atau dibutuhkan oleh seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Tapi ada beberapa kondisi agar proses pertukaran ini terjadi, di mana kondisi pertama seperti ada kedua belah pihak, seperti penjual dan pembeli. Yang kedua, setiap pihak mempunyai sesuatu yang bernilai bagi pihak lainnya. Yang ketiga, setiap pihak mampu berkomunikasi dan menyampaikan produknya. Dan yang keempat, setiap pihak bebas menerima atau menolak penawaran dari pihak lain tersebut. Dan yang kelima, harus ada rasa saling percaya bahwa berhubungan dengan pihak lain adalah cukup tepat atau merasa nyaman, merasa ingin saling menginginkan seperti itu. Nah, selanjutnya pertukaran ini akan meningkat menjadi transaksi, yaitu pertukaran setelah proses negosiasi. Jadi ada nego dulu antara penjual dan pembeli, melalui kesepakatan barulah transaksi itu terjadi. Transaksi ini bisa menjadi dua ya. Transaksi moneter juga seperti keuangan, ada uang, ada barang, atau transaksi barang seperti barter, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ruang lingkup pemasaran tuh tadi apa yang dipasarkan sekarang? Apa sih yang dipasarkan? Saya akan menyingkatnya dalam 10 poin di bawah ini. Berupa jasa, barang, acara, experience, ide, orang, tempat, properti, organisasi, juga informasi. Nah, kalau barang itu apa yang kelihatan? Jadi kalau barang itu benda, produk ya. Kalau jasa itu enggak kelihatan. Jadi kalau barang berwujud, yang nomor 2, kalau jasa itu dia enggak berwujud, tidak berwujud. Jadi kalau kita menjual barang, otomatis kita tahu produknya seperti apa. Saya menjual misalnya
kulkas, TV, kelihatan wujudnya. Tapi kalau jasa, jadi yang dijual adalah jasa atau servis atau layanan. Misalnya jasa penitipan sepeda, jasa penitipan motor, atau jasa Grab, misalnya jasa Gojek, atau jasa kurir, pengantar barang, dan masih banyak lain. Yang ketiga itu menjual acara atau event. Menjual acara atau event ini seperti mengadakan sesuatu acara. Nah, acaranya itu bisa dijual. Misalnya event-event dalam rangka pertemuan komunitas pesepeda misalnya. Lalu nanti acara event ini kan bisa dijual, bisa dengan adanya kalau mau masuk sana kita harus bayar tiketnya berapa, seperti itu. Atau acara yang lebih besar lagi, misalnya ada event internasional, pertemuan apa, nah untuk masuk sana kita harus membayar tiket. Nah itu acara atau event tersebut bisa kita jual menjadi suatu produk seperti itu. Lalu experience ini seperti pengalaman ya. Kalau pengalaman yang kita jual, misalnya kita mendaki gunung, jadi nuansa kepada kita menjual nuansa atau menjual pengalaman kepada orang lain seperti kita mendaki gunung misalnya. Lalu kita mendaki gunungnya ini kita ajak teman, mau nggak kita mendaki gunung itu dia menjual pengalaman dia, lalu dia menjadi penjualnya. Jadi dia mengajak temannya untuk membayar sekian harganya, lalu dijual. Atau misalnya mau nggak pergi ke yang kecil ya, ke Pulau Seribu misalnya, dengan bayaran 150 sudah all in misalnya, seperti itu ongkos, lalu ada makan sekali, sore pulang, seperti itu. Itu juga sama untuk yang ke ini, yang seterusnya menjual ide. Menjual ide itu ide-ide yang kita punya itu bisa kita jual. Misalnya kita punya ide seperti arsitek. Arsitek itu dia juga bisa menjual idenya untuk misalnya menggambar sebuah rumah sederhana dengan biaya murah, idenya itu bisa dijual ke khalayak masyarakat yang di bawah. Lalu dia juga bisa menjual ide yang lebih brilian atau lebih premium ke masyarakat kelas atas. Jadi sebenarnya semua ruang lingkup pemasaran itu adalah berasal dari ide. Ide dituangkan menjadi barang, ide dituangkan menjadi jasa, ide dituangkan menjadi event, ide tadi dituangkan menjadi pengalaman. Jadi untuknya adalah awal mulanya semua itu dari pemasaran ide. Lalu yang keenam adalah orang. Menjual orang dalam arti di sini bukan menjual sebagai budak atau sebagai apa ya. Jadi menjual orang itu, mencitrakan orang itu agar kemampuan atau keahlian orang itu dapat dijual. Misalnya, contohnya arsitek tadi, dokter. Nah, dokter juga harus menjual dirinya dalam arti kata yang positif. Menjual diri untuk menaikkan pelanggan, jadi orang akan datang lebih banyak kalau dia punya citra dirinya yang bagus. Jadi seperti seorang presiden, dia juga sebagai penjual orang. Jadi dia mencitrakan dirinya agar masyarakat untuk memilihnya menjadi presiden. Itu dalam penjualan orang dalam dunia politik. Nah, kalau yang ketujuh, menjual tempat. Menjual tempat ini misalnya seperti wisata daerah tertentu, dia punya tempat yang indah atau mempunyai danau yang bagus, atau lautnya masih asri dan belum terjamah, itu bisa dijual menjadi tempat pariwisata. Atau negaranya, misalnya ke negara ini datang, negaranya yang dia jual, kalau dalam artian yang besar lagi. Misalnya untuk tempat sekolah, dia menjual negaranya. Lalu properti ini jelas yang dijual adalah properti, bangunan, rumah, bangunan apartemen, ini penjualan properti itu jelas. Lalu menjual organisasi itu yang ke-9. Organisasi ini atau perusahaan itu bisa kita jual dengan cara
promosi, misalnya organisasi nirlaba seperti pengumpulan dana untuk satwa liar. Nah, organisasi yang bergerak dalam bidang itu bisa menjual organisasinya kepada halayak atau masyarakat dengan harapan nanti masyarakat akan memberikan donasi atau donatur kepada organisasi tersebut. Jadi dia kan harus pintar untuk menjual organisasinya kepada masyarakat. Lalu informasi juga bisa dijual. Sekarang informasi banyak ya. Orang membutuhkan informasi apa, bisa dijual, ditukar. Misalnya dia butuh data tentang apa, bisa diperjualbelikan di informasi ini. Oke, untuk yang apa yang dipasarkan sudah saya jelaskan. Kita beranjak ke materi berikutnya, yaitu ruang lingkup pemasaran. Siapa yang memasarkan? Yang jelas yang memasarkan adalah pemasar, yaitu seseorang yang mencari respon seperti perhatian, pembelian, suara, sumbangan dari pihak lain. Jadi pemasar ini harus punya keahlian untuk mempengaruhi agar masyarakat mau membeli produk yang dia tawarkan seperti itu. Nah, kalau pasar itu apa? Nah, pasar itu di mana-mana kita udah tahu ya, adalah tempat pembeli dan penjual berkumpul. Nah, pelaku bisnis di pasar ini biasanya dikelompokkan sebagai pasar-pasar. Untuk apa namanya? Ada pasar pelanggan, ada pasar yang untuk bisnis, ada pasar yang skala kecil, besar, dan menengah. Itu dikelompokkan lagi seperti itu. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang arti pasar, pemasaran, lalu apa fungsinya dari manajemen pemasaran ini? Sebenarnya fungsinya itu untuk merencanakan, lalu mengimplementasikan, serta mengorganisasikan dan mengarahkan serta mengkoordinir. Yang terakhir, mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran. Itu adalah fungsi secara umumnya. Jadi model sederhananya itu, jadi memahami pasar, kebutuhan dan keinginan pelanggan itu apa. Lalu merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Lalu membangun program pemasarannya dengan memberikan produk yang unggul. Setelah itu dilanjutkan dengan membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Dengan harapan nanti pelanggan itu dapat menangkap nilai atau pelanggan yang membeli itu akan ditangkap nilainya lagi untuk perusahaan, yaitu dengan memperoleh keuntungan dan ekuitas pelanggan, atau perusahaan dalam arti kata sempitnya adalah menginginkan laba dari halayak atau dari pembeli, seperti itu. Nah, konsep inti dalam pemasaran itu ada 3 sebenarnya. Jadi pemasaran itu konsepnya ada kebutuhan. Yang kedua ada keinginan. Yang ketiga ada permintaan. Kan kalau nggak ada kebutuhan, nggak ada namanya pasar, nggak ada yang jual. Nggak ada yang mau beli beras, misalnya nggak butuh beras, jadi kan nggak ada. Jadi intinya ada 3 ini, yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Jadi kebutuhan itu perasaan kurang atau perasaan belum ada. Keinginan itu biasanya terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Dia inginnya apa? Jadi kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian. Lalu permintaan. Permintaan ada kalau dia sudah punya uang, dia akan membeli. Nah, seperti itu konsep inti yang singkatnya. Lalu ada 5 tipe kebutuhan, yaitu kebutuhan yang dinyatakan, kebutuhan yang sebenarnya, kebutuhan yang tidak dinyatakan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan rahasia. Kita contohkan misalnya dalam mobil ya contohnya. Jadi kebutuhan yang tidak dinyatakan itu pelanggan atau pembeli itu menginginkan mobil yang murah. Tapi kebutuhan sebenarnya dalam arti kata murah ini bukan harga awalnya, tapi murah dalam biaya operasinya. Jadi mungkin pemakaian bensinnya irit,
atau pemakaian AC-nya juga tidak boros, dan biaya pemeliharaannya rendah, seperti itu. Jadi bukan harga awalnya yang murah, itu adalah kebutuhan yang sebenarnya. Nah, kebutuhan yang tidak dinyatakan, itu pelanggan mengharapkan pelayanan yang baik dari dealer mobil yang tempat dia membeli. Kalau kebutuhan kesenangan dari fitur biasanya. Jadi kalau ada fitur mobil itu memasukkan ada fitur ke dalam paket penjualannya, nah itu biasanya kebutuhan kesenangan. Kalau kebutuhan rahasia biasanya pelanggan itu ingin temannya memandang dirinya sebagai pelanggan yang cerdas, dalam arti kata dia bisa mampu membeli mobil yang murah dengan biaya operasi rendah, seperti itu. Jadi dalam contoh tipe kebutuhan ini seperti itu ya. Nah, yang terakhir, orientasi perusahaan terhadap pasar. Itu landasannya dikelompokkan dari 5 konsep alternatif ya. Jadi konsep produksi yang pertama, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, lalu yang keempat konsep pemasaran. Serta yang terakhir adalah konsep pemasaran berwawasan sosial. Kita bahas satu-satu di sini. Kalau konsep produksi itu produsen hanya memproduksi barang secara massal. Jadi dia tidak melihat yang lainnya. Jadi pokoknya memproduksi barang secara massal. Lalu kalau konsep produk, bedanya dengan konsep produksi adalah konsep produk ini produsen membuat produk berdasarkan dari permintaan pelanggan. Jadi baru dia produksi barangnya. Itu di konsep produk. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan ini berkaitan dengan konsep produksi. Jadi konsepnya hanya menjual. Produsen hanya menjual. Jadi seperti nomor 1, dia memproduksi barang secara massal, lalu konsep yang dilakukannya adalah konsep penjualan. Yang ketiga. Lalu menjualnya. Entah itu nanti laku atau tidak laku, itu hal lainnya. Nah, kalau konsep produk, kaitannya adalah ke konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini berdasarkan dari pelanggan, kebutuhan pelanggan. Jadi, produknya dibuat berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jadi, dia juga memasarkannya berdasarkan target atau segmen dari pelanggannya, seperti itu. Jadi, beda ya dengan yang produksi dan penjualan, lalu produk ke pemasaran. Yang terakhir, konsepnya itu berwawasan sosial. Berwawasan sosial ini jadi nggak hanya menguntungkan dari pihak produsen saja, jadi dia juga harus memikirkan masyarakat. Jadi produk yang harus dibuatnya harus berwawasan sosial, jadi nggak merusak masyarakat, misalnya nggak membuat makanan yang walaupun enak, tapi nanti ada efek samping tidak baik buat kesehatan, misalnya seperti itu. Misalnya membuat nugget yang lemaknya tinggi karena dibuat dari daging-daging berlemak sisa, seperti itu. Nah, ini dia berarti nggak mengikuti konsep pemasaran berwawasan sosial. Demikianlah orientasi perusahaan ini terhadap pasar dari produksi, produk, penjualan, pemasaran, dan berwawasan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.